Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dengan penuh pengertian, Rehan mengajak Maura jalan-jalan untuk mengurangi beban pikiran yang sedang gadis itu rasakan. Walau sebenarnya Rehan ingin Maura terbuka dan berterus terang dengan apa yang sedang menimpanya, tapi gadis itu tidak pernah mau melakukannya. Rehan membelikan es krim untuk gadis itu supaya lebih tenang dan memperbaiki suasana hatinya. "Maafin aku ya, aku tahu kamu banyak pikiran. Orang bilang kalau mau menikah memang selalu ada saja godaannya yang buat kita bertengkar," kata Rehan sembari menikmati es krim miliknya sendiri. "Rehan, kalau kamu tahu aku dalam bahaya, apa kamu akan membantuku?" tanya Maura frustasi. Mulanya wanita itu tidak ingin mempercayai Rehan dalam hal apapun karena mengira dia dan keluarganya sudah bersekongkol dengan ibu dan saudara tirinya. Tapi melihat kebaikan hatinya, Maura mulai sedikit mempercayainya. "Tentu, aku pasti akan menyelamatkanmu meskipun harus mengorbankan nyawaku," jawab Rehan sambil senyum-senyum. "Menurutmu mamaku bagaimana?" tanya Maura. "Mama kamu? Aku rasa dia orang baik. Dia sangat menyayangi kamu karena kamu satu-satunya putrinya," jawab Rehan. Maura menunduk. Dia tahu Rehan sama sekali tidak tahu apa-apa tentang keluarganya. Di saat yang bersamaan, Saka muncul di hadapan Maura, berdiri dengan tegak dan menyapanya. "Maura, kamu di sini," sapa Saka yang membuat Maura mendongak menatapnya. "Tuan Saka," Rehan yang balas menyapa. "Apa kabar Tuan Rehan? Kalau boleh, saya ingin bicara berdua dengan Maura. Ada sesuatu yang sangat mendesak," ucap Saka tanpa basa-basi. Meski sedikit bingung, Rehan tetap mengangguk setelah melihat Maura yang mematung melihat kehadiran Saka yang tiba-tiba. Maura terpaksa ikut dengan Saka setelah melihat raut serius yang ditunjukkan laki-laki itu. "Ada apa?" tanya Maura setelah mereka menjauh dari Rehan. "Bapak sama ibu ada di rumahku. Sekarang kamu tidak perlu lagi memikirkan keselamatan mereka. Aku tahu kamu diancam sama keluargamu kan?" Saka langsung mengucapkan hal yang langsung masuk pada intinya. Untuk beberapa saat Maura terdiam karena pertanyaan Saka itu. Akan tetapi satu hal yang menjadi pikiran Maura saat ini adalah bagaimana Saka bisa tahu bagaimana caranya dia membebaskan ibu dan ayahnya di kampung, sedangkan ibu tirinya masih terlihat tenang-tenang saja. "Jawab Maura, jangan diam saja. Memangnya aku harus apa lagi? Aku ini hanya robot yang mereka peralat demi keuntungan mereka sendiri. Apa yang bisa aku lakukan selain melarikan diri? Besok mereka akan menemukanku dan menghabisi semua orang yang aku sayangi. Aku harus apa? Aku beda sama kamu yang punya kekuasaan dan uang banyak, Mas Saka. Aku beda." "Setidaknya kamu bisa memilih jalan yang lain, Maura. Kamu menikah karena diancam. Memangnya kamu pikir kamu akan bahagia dengan pernikahan seperti itu?" Maura terkekeh dengan air mata yang tanpa sadar mengalir di wajahnya. "Lalu menurutmu bagaimana caranya aku bisa bahagia dengan menikahimu?" Tatapan mata Maura pada Saka mengisyaratkan semua pertanyaan yang selama ini tersimpan dalam benaknya. Gadis itu seakan menanyakan bagaimana perasaan Saka yang sebenarnya untuknya. Sementara Saka yang masih mematung setelah mendapat pertanyaan Maura kini harus tersadarkan karena bunyi ponselnya yang mengganggu. Maura sedikit menjauhkan diri dari laki-laki yang kini memeriksa ponselnya.
Sebuah panggilan dari Bianca seolah mengingatkan Saka bahwa ia sudah memiliki tunangan saat ini. Bahkan jika Bianca kembali, pernikahan mereka akan segera dilaksanakan. Iya, halo. Saka menjawab panggilan dari Bianca, tetapi matanya tidak lepas dari Maura sedikit pun. Dia bimbang sebenarnya pada siapa hatinya bertaut. Halo Saka, aku udah pulang. Kamu bisa jemput aku di rumah kan? Lagi pengen jalan bareng kamu nih, kata Bianca di saat yang sangat tidak tepat. Saka memiliki kesempatan untuk membantu Maura, tetapi Bianca mendadak muncul di saat yang bersamaan. Jemput sekarang, mata Saka kembali melirik Maura yang kini membuang muka. Gadis itu bisa menebak jika yang menelpon Saka saat ini adalah gadis yang menjadi tunangannya. Tanpa mau mendengar lebih lama lagi, Maura meninggalkan Saka yang masih berbicara dengan Bianca. Maura, kamu mau kemana? Tanya Saka. Bianca yang mendengar nama Maura disebut malah menjadi kecewa. Kamu sama Maura? Hah? Iya, sorry Kak Bia, nanti aku telepon balik ya, jawab Saka yang kemudian mematikan telepon secara sepihak. Maura tidak mau mendengarkan pembicaraan Saka dengan calon istrinya. Dia lalu menghampiri Reyhan yang dia tinggalkan demi berbicara dengan laki-laki yang telah sembuh dari amnesianya itu. Gadis cantik itu menghampiri Reyhan, calon suaminya. Maaf ya, aku kira ada masalah penting. Ternyata malah yang diomongin malah nggak jelas sama sekali, kata Maura sembari mengulum senyum sebelum akhirnya kembali duduk di kursinya. Nggak apa-apa kok, mungkin memang dia mau ada yang disampaikan sama kamu. Lagi pula aku percaya sama kamu, Pris, balas Rehan. Dia lalu memberikan minuman yang baru dibelinya karena dia pikir Maura pasti haus. Kita lanjut saja yuk cari undangannya, ajak Maura setelah menerima minuman kemasan pemberian Rehan. Oke, Rehan pun bersiap untuk pergi karena sepertinya gadis itu sudah bisa diajak memilih pernak-pernik pernikahan. Maura, tunggu! Suara Saka membuat langkah Maura dan Rehan terhenti. Ada apa lagi sih? Aku sama Rehan udah mau pergi, Mas. Maura terlihat kesal karena Saka. Datanglah ke rumahku kalau mau bertemu dengan mereka, atau kamu bisa hubungi aku untuk jemput kamu, kata Saka sembari mengulurkan sebuah kartu nama miliknya. Rehan hanya melirik sekilas, sementara Maura menyimpan kartu nama itu. Iya, makasih Mas. Aku titip mereka. Tolong jaga mereka setidaknya sampai aku menikah, balas Maura yang kemudian merangkul tangan Rehan. Kami duluan Tuan Saka, kata Rehan sebelum akhirnya meninggalkan Saka sendiri. Melihat hal tersebut, Saka merasa hatinya tidak bisa ikhlas menerima. Dia melihat Maura berjalan sambil merangkul tangan laki-laki lain. Ada apa dengan perasaanku? Apa aku sedang cemburu melihat kemesraan mereka? Saka akhirnya menemui Bianca yang entah sejak kapan datang dari luar negeri. Sekarang Saka harus mengakui bahwa perasaannya pada gadis itu sudah tidak menggebu-gebu seperti dulu lagi. Mungkin sejak bertemu Maura, hati Saka mulai bisa membedakan kepada siapa perasaan cintanya ditujukan. Sampai di rumah Bianca, laki-laki itu langsung menemui gadis yang mungkin akan menjadi istrinya. Kesini juga, kirain sibuk sama Maura, kata Bianca dengan ketus. Maaf, aku tadi ada urusan penting sama Maura. Jadi jalan sekarang? Tanya Saka. Terserah, jawab Bianca.
Meski masih kesal, gadis itu tetap mengambil tas miliknya dan menurut saat Saka mengajaknya pergi. Di mobil, Saka ingin sekali mengakui perasaannya, namun dia masih merasa takut jika apa yang dia katakan ini justru akan menyakiti hati Bianca. "Kamu suka sama Maura?" tanya Bianca sembari melirik Saka yang kini fokus mengemudi. "Kenapa nanya gitu sih?" "Saka, aku ini tunangan kamu. Aku bisa merasakan kok dari gerak-gerik kamu. Kamu suka kan sama perempuan itu? Jujur aja, Kak." Saka menatap gadis cantik di sampingnya yang tampak cemberut. Meski usia Bianca lebih tua darinya, tapi wajah cantiknya sama sekali tidak menunjukkan usia aslinya. "Mana tega sih aku nyakitin kamu, Kak Biah. Perasaanku apa pentingnya? Yang penting itu aku tetap menyayangi kamu, nemenin kamu, dan bahagiakan kamu," jawab Saka. "Mau sampai kapan kamu membohongi hati kamu sendiri? Perasaan manusia memang bisa berubah, Saka. Kamu sama dia selama nggak ingat aku. Wajar kalau kamu memang suka dia," kata Bianca meyakinkan Saka untuk mengikuti kata hatinya. "Aku nggak mau nyakitin kamu, titik." Saka juga berpegang teguh pada janjinya. Dia sudah berjanji untuk menikah dengan Bianca yang dia sukai sejak kecil. Pernikahan yang seperti itu gak akan bahagia, Saka. Aku juga mulai sadar kalau mungkin perasaanku ke kamu itu bukan cinta, tapi aku merasa istimewa, diperlakukan dengan istimewa sama kamu. Ikuti kata hatimu, kalau memang perasaanmu ke aku sudah berubah, setidaknya kamu bilang sama aku, jangan buat aku sedih. Saka menatap wanita yang kini mencoba tersenyum kepadanya. Dia tahu hatinya pasti sangat kacau saat ini. "Haruskah aku mengorbankan gadis sebaik kamu, Kak? Aku takut salah melangkah. Kamu sangat baik. Dan bagaimana dengan janji kita?"